bersorak, terima perlindunganmu, anugerahmu perisai dalam hidupku. Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Agape Church Samarinda dan seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita semuanya. Mazmur 117 ayat 1-2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa dan megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Haleluya." Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami nikmati di dalam Tuhan. Pada hari ini kami mau datang bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh beribadah pada hari ini, biarlah damai sejahtera Tuhan ada menjadi bagian kami. Kami bersyukur dan kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari semua yang bernafas dan memuji muliakan nama Tuhan pagi hari ini sama-sama bersuka cita. Jemaat Agape Church Samarinda. Haleluya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Bukan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Haleluya. Oh, yeah. Kita bersama-sama. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Oh, katakan. Bukan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikannya. Oh, selamanya. Mari semua tinggikannya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Bukan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan namanya. Mari bersorak bagi Tuhan pagi hari ini, amin. Kasih
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau bagi hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Puji Tuhan. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, menarik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Ku takkan berhenti namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Yang bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Yang bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami rindu Tuhan, hidup kami enggak hanya bicara saja Tuhan, memuji lewat mulut kami Tuhan, tapi dengan hati kami Tuhan kami menyembah, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu
hati kita sembah Tuhan dan pujikan pujian ini. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku.
memuliakan kaki Yesus Kristus, Allah yang hebat itu. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Puji akan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa hari ini semua dengan semangat, dengan sukacita. Kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Teristimewa jemaat Tuhan yang ada di Agape Church Samarinda. Dan juga seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Kita bersyukur Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kita. Sehingga kita bisa beribadah dengan luar biasa hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini diberikan kesempatan kembali untuk kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami dan Roh Kudus tolong hamba-Mu supaya hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan hamba-Mu dengan baik ya Tuhan, sehingga umat-Mu bisa mengerti maksud isi hati Tuhan. Bapa dalam surga, berikan kami pengertian itu sehingga hari ini iman kami dikuatkan dan diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh antusias dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita bersama-sama menuju Alkitab kita masing-masing. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Roma 12 ayat yang ke-15 berkata demikian, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sekali lagi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara-saudara, sejenak setelah kita membaca ayat ini, seolah-olah kita akan berpikir bahwa seolah-olah Alkitab mengajarkan kepada kita atau menyuruh atau meminta kita untuk menangis. Nah, nanti saya akan jelaskan mengapa demikian. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, COVID-19, pandemi yang berlangsung hampir 1 tahun ini, kekasih Tuhan, telah banyak melukai banyak orang, telah merugikan ada banyak. Memang ada dampak positif, tapi lebih banyak dampak negatifnya. Kekasih Tuhan, angka perceraian di Indonesia meningkat, saudara-saudara, dalam tahun 2019 saja itu mencapai 480.000 sekian. Itu hanya khusus untuk orang muslim. Dan Anda bayangkan begitu masuk tahun 2020 itu meningkat secara tajam dan jumlahnya itu puluhan ribu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Anda bayangkan sekarang sudah ratusan ribu. Perceraian di mana-mana meningkat dan sebagainya. Ekonomi runtuh, saudara-saudara, banyak pengusaha mengalami ada yang gulung tikar, lalu kemudian jumlah puluhan ribu orang saudara mengalami PHK. Ada yang tidak di PHK, saudara, kalian sudah tidak PHK, saudara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik buat saudara, tetapi saudara yang di PHK bersabarlah, Tuhan pasti akan membuka jalan buat saudara. Ada juga yang tidak di PHK tetapi gajinya dipotong, saudara bersabarlah, Tuhan pasti akan menolong kita semuanya, kekasih-kasih Tuhan. Lalu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, belum hal-hal yang lain lagi, hubungan dalam Tuhan, hubungan satu dengan yang lain mulai renggang karena kita cenderung ada di rumah, anak-anak mulai stres, orang tua juga mulai stres dan lain sebagainya. Ini melukai banyak orang, dan saudara-saudara, tangisan atau menangis adalah sebuah ungkapan perasaan hati yang terluka, ungkapan hati yang sedih, yang kecewa dan lain sebagainya. Nah, saudara, ada sisi baiknya bahwa ketika kita bisa menangis, saudara-saudara, dalam aladokter.com saya membaca, kekasih-kasih Tuhan, bahwa menangis itu bisa mengurangi stres karena ada hormon, saudara-saudara, bisa merangsang hormon endorfin, yaitu hormon yang dapat membuat Anda menjadi lebih baik, mengurangi rasa sakit dan meredakan stres. Kemudian bisa meningkatkan mood kita, saudara-saudara, suasana hati kita menjadi lebih baik, bisa melegakan perasaan kita yang tertekan. Menangis juga bisa, saudara Tuhan, membunuh bakteri. Ini khusus bagian mata kita, saudara-saudara, ya. Dan ada banyak hal yang lain yang kita bisa lihat saudara, melalui menangis itu kita memiliki dampak yang positif secara mental, secara fisik, secara perasaan atau emosi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, namun pertanyaannya adalah di mana kita bisa menangis? Di mana kita bisa menangis? Atau di manakah menangis yang tepat? Saya memberikan judul renungan saya hari ini adalah, saudara-saudara, place to cry. The place to cry. Jadi tempat yang tepat untuk Anda dan saya bisa menangis. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau Anda menangis di hadapan orang, tentu dalam Tuhan ada yang mungkin mentertawakan Anda semakin bertambah malu dan semakin bertambah tertekan. Atau mungkin ketika Anda menangis di hadapan teman, dalam Tuhan, ada yang mungkin mengerti, tetapi lebih banyak mungkin ada yang mereka akan mengomongin Anda, akan membicarakan Anda di belakangan. Kalau Anda menangis di depan keluarga, ada yang mendukung, ada yang memahami, bahkan
mungkin, tapi ada juga yang akan menjudge, menghakimi Anda. Nah, karena itu kita harus mencari tempat yang tepat untuk Anda dan saya bisa menangis. Karena menangis adalah baik, saudara, secara kesehatan. Menangis adalah sebuah ungkapan perasaan hati kita yang terluka. Dan tadi kita sudah melihat secara kesehatan ada dampak-dampak yang baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa satu-satunya tempat yang terbaik untuk Anda dan saya menangis adalah di hadirat Tuhan. Tempat yang paling aman untuk Anda mengungkapkan perasaan hatimu yang hari ini engkau sedang terluka oleh karena keadaan. Engkau sedang sedih oleh karena tekanan ekonomi. Engkau sedang mengalami pergumulan panjang karena keluargamu sedang mengalami keretakan. Engkau sedang mengalami sakit hati karena ini dan itu dan lain sebagainya. Saudara, tempat yang paling baik, tempat yang paling aman, yang justru akan menyembuhkan luka, sakit hati, perasaan emosional kita adalah di dalam hadiratnya. Kasih-kasih Tuhan, ada banyak contoh yang nanti kita bisa akan ungkap di dalam firman Tuhan. Namun tadi Alkitab mengatakan kepada kita, menangislah dengan orang yang menangis. Jadi Alkitab mengatakan it's fine to cry. Baik saudara menangis, saudara. Alkitab tidak pernah melarang Anda dan saya menangis. Karena Anda diperbolehkan mengungkapkan perasaan itu, tetapi jangan salah, saudara-saudara Tuhan, jangan sampai Anda memilih tempat yang salah. Maksud saya ketika Anda ingin mengungkapkan perasaan tangisanmu. Tadi saya ungkapkan, teman, sahabat, keluarga terdekat, barangkali ada yang bisa memahami, mengerti. Tapi tidak sedikit yang kemudian justru akan semakin justru mengecewakan kita. Karena setelah Anda berhenti menangis, mereka akan berbicara di luar sana, mereka akan menghakimi Anda, mereka akan banyak memberikan nasihat ini, itu, dan membuat Anda justru semakin stres dan tertekan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya berikan contoh Hana. Dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-10 dikatakan ini. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita tahu kisah tentang Hana. Sudah begitu disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Elkana punya istri 2, saudara Tuhan. Karena Hana tidak punya anak, karena Hana mandul, setiap waktu disakiti dan disakiti oleh Penina. Oleh istri kedua daripada Elkana, karena Penina punya anak, dan membuat hatinya hancur di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang dia lakukan, dia tidak datang kepada suaminya dan menangis di hadapan suaminya. Nah, pada kejadian ketika kelihatan dalam makan bersama, kelihatan Hana mukanya murung, lalu kemudian Elkana, mengapa engkau menangis? Kenapa mukamu murung dan sebagainya? Tapi dia tahu tempat yang tepat untuk menangis. Dia pergi kepada Allah dengan hati yang hancur, dengan menangis terseduh-seduh dalam Tuhan. Kemudian justru dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dia mendapatkan penghiburan dari Allah. Kekasih-kasih Tuhan, siapa orang yang tidak luka, tidak pedih hatinya? Sudah, kalau pada waktu itu orang yang tidak punya anak itu dianggap, orang yang mandul dianggap sebagai aib. Hari ini saya mengerti perasaan beberapa wanita-wanita yang sudah menikah sekian tahun dan belum memiliki anak. Saya mengerti ketika orang tua, terutama mertuamu, bertanya, kapan saya punya cucu, kapan saya punya cucu. Ketika teman-temanmu yang barangkali married dalam umur pernikahan yang hampir bersamaan, mana ini kok belum ada hasilnya. Saya mengerti, saudara pedih, saudara terluka, saudara sakit, saya memahami itu. Dan saudara, tempat yang paling baik untuk Anda datang, untuk Anda mengungkapkan perasaan hatimu adalah datanglah kepada Tuhan. Nangislah di hadiratnya. Saya berdoa pada tahun depan ada banyak orang yang sudah lama menantikan keturunan. Saya berdoa Tuhan akan membuka kandungan saudara, Tuhan akan memberkati kandungan saudara. Tempat yang terbaik untuk Anda menangis adalah di hadirat Tuhan. Contoh yang berikutnya, saudara, Daud. Ketika Daud saudara Tuhan dalam tekanan yang hebat, dalam pelayanan dia ditangkap, atau dia selalu ditangkap oleh orang Filistin, selalu Tuhan. Kalau sudah membaca seluruh kitab Mazmur pasal 56, Anda akan mengerti perasaan Daud. Mengapa saya dikejar-kejar musuh dan sebagainya. Sampai dia katakan dalam ayat yang ke-8 atau 9 dikatakan, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semua telah kau daftarkan? Saudara-saudara yang dalam Tuhan, dikatakan air mataku kau taruh ke dalam
dalam kirbatmu. Bicara air mata adalah bicara tentang tangisan. Dan tangisan Daud ini bukan tangisan bahagia, tangisan kesedihan, tangisan dalam keadaan tekanan, tangisan dalam keadaan saudara stres, dalam keadaan terluka dalam hidupnya. Dan dia percaya air matanya ditampung dalam kirbat Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, kirbat adalah tempat untuk menyimpan air, atau untuk orang-orang Israel atau orang Timur Tengah pada waktu itu menyimpan air, saudara. Dan Anda bayangkan, seberapapun banyaknya Anda menangis, seberapapun banyaknya air mata engkau keluarkan di hadapan Tuhan, Tuhan masih sanggup menampung air matamu, dan Dia akan menyelesaikan persoalan saudara. Karena itu carilah tempat yang tepat untuk Anda menangis, mengungkapkan perasaan hatimu. Dan tempat yang terbaik adalah hadirat Tuhan. Adalah hadirat Tuhan. Saya mengerti sekali lagi, kita sudah akan mengakhiri tahun ini, saudara. Dan sepertinya belum nampak saudara tanda-tanda harapan baru secara fisik, secara ekonomi. Saya mengerti banyak orang yang sedang terluka, sedang menangis. Yes, mungkin ketika Anda tanya, ketemu dengan teman, apa kabar? Pasti sudah menjawab, baik, oke. Ada yang menjawab luar biasa. Bahkan ada yang dengan senyumnya mengatakan, puji Tuhan, luar biasa. Tapi saya mengerti juga sebenarnya di balik itu semua, hatimu sedang menjerit, engkau sedang menangis. Orang tidak pernah mengerti. Ada yang siang hari sudah tertawa berguru dengan teman di pekerjaan, tapi malam Anda tidak bisa tidur dan Anda hanya menangis dan menangis. Pergumulan terlalu berat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita juga bisa belajar dari Nehemia. Dalam Nehemia 1 ayat yang keempat, saudara dalam Tuhan, kalau Anda mengerti kisah ini, begitu Nehemia mendengar kabar bahwa orang-orang Israel, orang yang di Yerusalem yang tersisa, saudara yang tidak dibawa ke pembuangan, mereka mengalami kesulitan yang luar biasa, mereka mengalami penderitaan yang hebat. Maka dikatakan Nehemia 1 ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Perhatikan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kekasih-kasih Tuhan, saya memahami orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Orang-orang yang kehilangan suami yang dikasihi, kehilangan papa, mama yang dikasihi, kehilangan orang tua yang dikasihi karena dipanggil Tuhan. Saya pernah mengalami ketika kakak saya dipanggil Tuhan, dalam Tuhan baru. Itu pertama kali dalam pengalaman hidup saya. Orang terdekat dalam keluarga kami dipanggil Tuhan. Dan saya tidak tahan, saya pun menangis. Dan yes, the Bible says, dalam Tuhan, Alkitab katakan, it's fine to cry. When your heart pain, ketika hatimu sakit, when your heart hurts, to be hurt. Ketika hatimu terluka, it's good. Bagus untuk mengalami menangis di hadapan Tuhan. Nehemia pun menyadari itu. Dia tidak tahu harus kemana dia menangis. Dan dia katakan, maka duduklah aku menangis dan berkabung beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Saudara-saudara, ada orang yang stres, ada orang yang depresi, yang terluka, lalu kemudian dia coba menghibur dirinya, dia pergi cari tempat tamasya, tempat-tempat tur, dalam Tuhan, tempat wisata, ya mungkin menolong. Tapi perhatikan, tidak sedikit yang kemudian pulang, dan kemudian tangisan luka itu tetap ada. Tapi saya yakin kalau Anda datang ke hadirat Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidup saudara. Amin. Kekasih-kasih Tuhan, Yesus sendiri memberikan contoh buat kita. Dengan jujur Alkitab menceritakan bahwa ketika Yesus emosinya terbawa dalam keadaan dia berduka dalam Tuhan karena sahabat yang dikasihnya yaitu Lazarus meninggal atau mati dalam Tuhan. Lalu kemudian dia lihat Marta dan Maria menangis dalam kesedihan dalam Tuhan. Alkitab mencatat Yesus pun ikut kemudian menangis. Ada dua hal yang menyebabkan itu, emosi Yesus, empati Yesus yang luar biasa kepada sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian juga karena melihat orang-orang yang di sekitarnya, orang Yahudi tidak mau percayakan kuasa Tuhan. Saya bacakan buat saudara, Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Anda perhatikan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia. Orang-orang Yahudi juga ikut menangis.
Saudara Tuhan, ketika Lazarus meninggal, itu bayangkan bahkan itu sudah 4 hari dan mereka masih dalam keadaan menangis, terluka. Saudara Tuhan dalam keadaan sakit hatinya. Perhatikan, maka maskulah hatinya. Maskulah nangis di dalam hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu ayat berikutnya berkata begini, saudara, maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Apakah hari ini saudara sedang mengalami emosi yang terluka dalam hidup saudara? Saya mengerti bahwa tahun ini menjadi tahun yang tidak begitu baik bagi kita. Ada banyak orang kehilangan harapan. Ada banyak orang punya rencana yang sudah bagus gagal. Saya melihat di kota Samarinda pada waktu itu di awal tahun ada orang yang membuka bisnis baru, ada kafe-kafe baru dibuka. Dan baru saja mereka buka, dalam 1 minggu kemudian lockdown. Mereka mengalami kerugian. Rencana-rencana gagal, saudara, uang terbuang begitu saja. Anda terluka. Ada yang sudah belanja banyak untuk dijual lalu tidak laku dan kemudian harus dijual dengan merugi. Saya mengerti Anda sakit. Yang Yesus hari ini mengajarkan melalui firman-Nya, "It's fine if you want to cry." Boleh, baik kalau Anda mau menangis. Saudara, ada pertanyaan, mengapa saya harus menangis di hadirat Tuhan? Ada dua alasan yang saya catat di sini, saudara Tuhan, mengapa Anda dan saya perlu menangis di hadapan Tuhan. Saudara, jangan salah persepsi bahwa kalau kita berdoa harus menangis, tidak. Tapi ketika Anda dalam keadaan terluka, dalam keadaan lemah, nggak berdaya, it's fine, adalah bagus kalau Anda bisa menangis di hadirat-Nya. Saudara, mengapa kita menangis di hadirat Tuhan? Yang pertama begini, saudara Tuhan, bahwa saya menangis di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, karena saya menyadari siapa saya di hadapan Allah. Saya menyadari saya adalah orang yang hina, saya orang yang berdosa, yang sesungguhnya tidak layak menerima kasih karunia dari Yesus. Saya tidak layak menerima kasih karunia yang besar, kasih karunia yang dibayar dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Kalau melihat begitu besarnya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, saudara-saudara, saya nggak bisa. Saya pasti akan menangis karena saya sadar siapa saya di hadapan Tuhan. Saya teringat ketika Petrus dan teman-temannya pada waktu dia masih bernama Simon, saudara-saudara, dia menjala ikan semalam-malam dan tidak dapat. Lalu Tuhan katakan, jala, tebarkan sebelah kanan atau tempat sebelah yang dalam. Dan kemudian didapatinya ikan yang sangat banyak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Simon Petrus datang tersungkur, dia tinggalkan itu jalan, dia tinggalkan perahu, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia don't care about ikan yang banyak itu, dia nggak peduli dengan ikan-ikan yang banyak itu yang didapatinya. Dia berlutut di kaki Tuhan dan dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini orang yang berdosa." Siapa yang menganggap diri kita paling layak untuk menerima kasih karunia? Siapa yang menganggap diri kita paling layak untuk menerima kebaikan Tuhan? Saya harus belajar hari ini, saudara, bahwa we don't deserve, kita nggak layak untuk menerima kasih karunia-Nya. Tapi itulah yang namanya kasih karunia. Justru karena kita tidak layak, akhirnya Tuhan memberikan kasih karunia melalui kematian Yesus. Saudara, yang kedua, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yang membuat saya menangis di hadirat Tuhan adalah saya menyadari jika saya kuat sampai hari ini. Saya menyadari kalau saya masih bisa bertahan sampai hari ini. Saya masih bisa hidup dan melayani Tuhan sampai hari ini. Sekali lagi karena kasih karunia-Nya. Menyadari kehidupan tidak semakin mudah. Menyadari kehidupan semakin sulit. Banyak beban. Banyak luka-luka kita alami. Perjalanan penuh dengan liku-liku. Dengan kerikil-kerikil yang tajam. Penuh dengan onak dan duri yang melukai siapa saja. Sekali lagi saya kasih tahu kepada saudara, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak peduli Anda orang kaya, orang miskin. Tidak peduli Anda pekerja atau Anda pengangguran. Siapapun Anda, anytime Anda bisa dilukai oleh keadaan.
Dan hari ini kalau Anda masih bisa bertahan, Anda masih bisa kuat, Anda masih bisa menikmati saudara Tuhan apa yang ada di hadapan saudara. Itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Allah. Dan itulah yang membuat saya bisa menangis di hadapan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika Anda dan saya datang di hadiratnya, maksud saya menangis di hadiratnya. Saudara-saudara, yang pertama, air mata kita akan ditampung dalam kirbatnya. Anda mau menangis berapa kali? Tuhan terbuka. Barangkali kalau Anda menangis kepada temanmu 1-2 kali, dia maklumi. 3 kali, ya oke, we do understand. Ketiga kali, dia akan berkata, cengeng kamu. Keempat kali kata, kamu ini lebay. Kelima kali dia akan berkata, sonolah pergi cari orang lain untuk tempat menangis. Tapi kalau Anda menangis di hadirat Tuhan, mau 100 kali. Bahkan sepanjang malam Anda menangis, kirbatnya terlalu luas, terlalu cukup untuk menampung air mata saudara. Secondly, yang kedua, dia akan ubah air matamu menjadi sukacita. Daud sendiri menyadari, pemazmur menyadari, aku meratap dalam Mazmur 30 ayat yang ke-11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Karena itu, hai orang percaya, anak-anak Tuhan. Oh, kalau engkau ingin menangis, datanglah kepada Yesus, cari hadiratnya, menangislah di sana dan engkau akan melihat, saudara, air matamu diubah menjadi sukacita dan pengharapan. Ratapanmu akan menjadi sebuah tari-tarian. Haleluya. Artinya Tuhan memberikan pengharapan baru dalam hidup kita. Kan itu kita bisa berkata, kita bisa bernyanyi di hadapannya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dan saya percaya ketika saudara dibebaskan dari kepedihan, dari luka, dari tekanan, dari hidup yang begitu menekan hidup saudara, apakah itu tidak akan muncul sukacita dalam hidup saudara? Haleluya. Dia pulihkan, dia sembuhkan luka batin kita. Dia angkat beban kehidupan kita. Dan dia berikan kelegaan. Tadi saya ungkap. Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu. Orang yang letih lesu, layak Anda menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ketika tangisan kita tahan. Ketika tangisan itu kita tahan dalam diri kita. Yang ada terjadi adalah kesesakan. Yang terjadi adalah kesesakan. Dan dari kesesakan kita perlu kelegaan. Dan itu hanya terjadi ketika engkau berlutut di kaki Tuhan, menangis di hadiratnya. Saudara, seorang wanita yang dicap sebagai wanita nakal, saudara, hidupnya stres, tertekan. Penuh dengan judgment, penuh dengan penghakiman. Penuh dengan penghakiman. Saya pikir kalau dia mau keluar rumah, dia akan berpikir 2 kali supaya nggak dilihat orang. Mungkin dia tutupin mukanya dengan cara seperti apa, saudara Tuhan. Itu hampir sama seperti wanita yang ditemui Tuhan di Samaria. Dia sengaja datang siang hari supaya nggak ketemu banyak orang. Di terik matahari, dia cari air, saudara Tuhan. Dan wanita ini datang kepada Yesus, lalu kemudian kita mencatat dia menangis sudah membasahi kaki Tuhan dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, dicurahkan semua luka hatinya, dicurahkan semua seluruh beban hidupnya, judgment, penghakiman dari banyak orang. Apa yang Yesus lakukan? Orang mulai mengatakan, kalau ini Yesus tahu, kalau Yesus adalah Tuhan, kalau dia adalah Nabi, dia tahu ini wanita berdosa. Tapi Yesus membiarkan wanita itu dan memberikan pengampunan. Dia memberikan kelegaan. Saudara-saudara, dia ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Daud ketika dia dalam keadaan berdosa, ditegur, dia bertobat, dia nangis di hadapan Tuhan. Dia menangis di hadapan Allah. Dan Tuhan mengampuni sehingga dia bisa berkata, sejauh timur dari barat,
Kau melemparkan dosaku, tiada kau ingat lagi kesalahanku, dan seterusnya. Saudara kita bisa melihat bahwa saudara ada orang yang bergumul dengan dosanya. Dan ketika dia menangis di hadapan Tuhan, Tuhan pulihkan. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Dia menuliskan, dan Mazmur ini ditulis ketika dia jatuh di dalam dosa. Dan kemudian dia bertobat karena teguran Nabi Nathan. Dia berkata gini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina Allah. Hatimu hancur, engkau menangis di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan gak memandang hina. Yesus gak berkata ini, kamu perempuan gak benar, kamu perempuan hina. Gak, orang lain berkata begitu. Yesus tidak. Hari ini tangannya terbuka untuk menantikan kita. Amin. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Dia sedang menantikan saudara dan saya datang kepadanya. Tangannya terbuka untuk memulihkan hati saudara dan saya. Tangannya terbuka untuk menantikan Anda datang dan curahkan semua isi hatimu, semua pergumulan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan janjikan, kalau engkau salah, kalau engkau berdosa, Tuhan ampuni. Kalau engkau terluka, kalau engkau sakit, Tuhan janjikan kesembuhan batin dalam diri saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir saya catat, Dia akan ingatkan kita ketika Anda menangis di hadirat Tuhan. Dia akan ingatkan kita akan masa depan kita, yaitu masa depan kekal dan abadi. Dia ingatkan saudara dan saya, dia akan ingatkan kita punya satu tempat. Kita akan datang, kita akan pergi ke satu tempat yang abadi, satu rumah yang mulia, satu rumah yang kekal. Yang di situ dikatakan dia akan menghapus air mata. Tidak ada duka cita lagi, tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, tanpa air mata, tanpa kesedihan. Dan itu terjadi, tuliskan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Anda melihat janji Tuhan ketika engkau berlutut, Tuhan akan gantikan seluruh dalam Tuhan semua penderitaan di dunia ini dengan kemuliaan yang tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Berlututlah di kaki Tuhan, dia akan ingatkan kita akan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang tidak ada air mata. Dan jiwa kita semua sedang merindukan ke sana, Yerusalem baru. Yerusalem baru. Kota yang mulia. Hatiku rindu ke sana. Kekasih-kasih Tuhan, izinkan hari ini Tuhan menjamah hati saudara. Kita tidak tahu tahun 2021 seperti apa. Tidak banyak yang bisa memprediksi. Tidak ada yang bisa menjanjikan pengharapan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia adalah pengharapan hidup kita yang pasti. Engkau yang sakit, engkau yang terluka, engkau yang pedih, engkau yang menderita, engkau yang bahkan di ujung tanduk kehancuran. Masih ada mukjizat bagi saudara. Masih ada pengampunan bagi saudara. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Masih ada jalan. Masih ada jalan. Jadi mari kita datang ke hadirat Tuhan. Dan kita menaikkan satu pujian beberapa kali di hadapan Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita akan naikkan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sekali lagi sama-sama angkat tangan kita dan katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap luka kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara kita diberkati oleh Allah melalui firman Tuhan hari ini. Dan saya akan mendoakan saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa firman Tuhan ini spesial buat saudara. Firman Tuhan hari ini berbicara persis seperti yang sedang engkau alami. Mari taruh tangan kananmu di dada dan datanglah kepada Tuhan. It's fine if you want to cry. Bagus, tidak menjadi masalah. Baik-baik saja kalau engkau mau menangis di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan dalam 1-2 menit saudara boleh curahkan semua isi hatimu, dan setelah itu saya akan berdoa buat saudara. Oh rabaya sikira labaya sande kira labaya sando. Oh rabaya sikinara labaya satakayabu ralabaya sande. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, hatimu terbuka. Terima kasih buat tempat yang Kau berikan kepada kami untuk kami menangis di hadapan Tuhan. Untuk kami Tuhan meneteskan air mata di hadapan-Mu, untuk kami mencurahkan isi hati kami, mencurahkan luka-luka kami, mencurahkan semua yang menjadi sakit dalam diri kami Tuhan. Apa berdoa dalam nama Yesus Tuhan, hari ini jamah setiap kami umat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti. Orang lain hanya melihat kami dari luar. Ketika mereka melihat kami, mereka berkata, oh seolah-olah hidup kami enak. Tapi Tuhan yang tahu pergumulan kami, Tuhan yang mengerti pergumulan bisnis usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Oh Tuhan, karena itu hamba berdoa hari ini, jamah Roh Kudus, jamah setiap orang.
Pulihkan hatinya, pulihkan luka-lukanya Tuhan. Tampunglah air mata penderitaan itu dalam kirbat-Mu Tuhan. Oh Yesus, sesuai dengan janji-Mu, berikan kelegaan hari ini ya Tuhan. Berikan kelegaan hari ini pada setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan tangisannya. Tuhan, sebagaimana Engkau menjawab pergumulan Hana, hamba berdoa Tuhan, pergumulan umat-Mu dijawab oleh Tuhan. Sebagaimana Engkau mendengarkan doa Nehemia, demikian juga Tuhan, Kau akan mendengarkan doa dari umat Tuhan. Bapa, hamba dalam nama Yesus, bagaimana Engkau mendengarkan doa permohonan pengampunan dari Daud Tuhan, demikian juga Tuhan mengampuni umatnya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa hari ini kuasa Roh Kudus bekerja tanpa batas atas setiap kami. Semua diberkati, semua dipulihkan, semua diteguhkan, diberikan kelegaan dan harapan baru dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara, dan saya merasakan firman hari ini berbicara banyak dalam kehidupan kita. Mari terus maju dalam Tuhan, dekatkan diri terus kepada Tuhan. Kalau saudara ingin menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai saudara semuanya. God bless you all. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan buat kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan dapat memuatkan kita semuanya, memberkati kita semua. Dan terima kasih untuk Pastor Samuel Darmanto yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarganya. Kita akan berdoa pada saat ini untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang dibagikan buat kami pada saat ini oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak Samuel beserta dengan seluruh keluarganya. Tuhan pertambahkan hikmat yang daripada Engkau, memberkati setiap apa yang boleh dilakukan oleh hamba-Mu. Dan pada saat ini juga kami akan memberikan korban persembahan syukur kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi. Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda dan Tuhan memenuhi setiap apa yang mereka perlukan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dan kita akan menyaksikan Remake News. Was not that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Allah, hari ini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita dan kita kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini dengan luar biasa. Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih juga jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan hari ini untuk pekerjaan Tuhan di ACS. Tuhan memberkati kehidupan saudara, memberkati keluarga, bisnis, usaha, sekolah, kuliah saudara. Hari-hari saudara semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menghimbau kepada jemaat Tuhan, khususnya jemaat Agape Church Samarinda, saudara tetap jaga kesehatan saudara. Hari-hari yang kita lalui ini masih banyak hal yang kita tidak tahu ke depan, tapi sudah jaga kesehatan saudara. Perhatikan protokol kesehatan dimanapun sudah berada. Jangan lupa pakai masker kemanapun saudara pergi, jaga jarak, dan saya percaya Tuhan pasti akan melindungi kita dengan kita hidup dengan hikmat seperti ini. Kekasih-kasih Tuhan, kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Saudara-saudara kita doakan supaya anugerah kesembuhan dari Allah turun atas mereka. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengakhiri dengan doa bersama, mengembalikan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Allah yang hidup, Allah yang telah hadir dalam ibadah kami hari ini, memberkati setiap kami. Semua yang sudah melayani hari ini diberkati Allah dengan berlimpah-limpah. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang sudah dengan setia mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati persembahan mereka, dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, menjadi persembahan yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berkati sekolah, kuliah, usaha, bisnis, pekerjaan, masa depan, keluarga mereka, hari-hari mereka semua diberkati oleh Allah. Kami berdoa saudara-saudara kami Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan dalam sepanjang bulan ini, Tuhan kami berdoa Tuhan akan tolong
Entahkah itu sakit penyakit, entahkah itu masalah keuangan, entahkah itu persoalan-persoalan yang lain. Allah turut campur tangan, Allah turut menyelesaikan, dan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Akhirnya kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan dan kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat anugerah kasih sayang dari Allah Bapa di surga, cinta dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidupmu, sehingga kehidupanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, rumah tangga keluargamu diberkati, hari-harimu diberkati, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dengan iman kita percaya. Haleluya, kita berkata amin. My soul cries out for your presence in here.